Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan, Jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah suatu tindakan yang dapat kita lakukan untuk membela negara kita dengan sepenuh hati, seperti menjaga kebudayaan kita, saling bertoleransi antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Rasa cinta tanah air, contohnya adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, produk dalam negeri. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah 1. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. 2. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Contohnya adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah 1. Rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakangnya. 2. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kemampuan untuk kepentingan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Mempunyai kemampuan awal bela negara. 1. Memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. 2. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. 3. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari-hari besar di lingkungan kita. Salah satu tokoh yang menginspirasi saya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970, dikutip dari laman RRI. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo karena sering sakit. Namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Soekarno lulus pada tahun 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur setelah lulus. Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya dan dikaruniai 8 orang anak. Bung Karno menyelenggarakan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970. Karena sakit yang terus memburuk, beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyoman-Rai. Nilai-nilai yang dapat diambil adalah 1. Berani dalam menyuarakan pendapat demi kepentingan bangsa dan negara, nasionalis sejati, serta memiliki jiwa seorang pemimpin. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.